persidangan tidak, saya perseorangan itu tidak. Saya biasanya sering, "Oh si A ini Bu bagaimana? Saya seperti ini." Saya sharing dengan teman sejawat, "Oh ya Bu benar seperti ini." Jadi, tidak hanya semata-mata dari kacamata saya, tapi Iya. juga dengan Bapak Ibu guru yang lainnya untuk memantapkan keputusan yang saya ambil tadi. Nah, Ibu melihat dengan prinsip-prinsip dan langkah-langkah pengambilan keputusan, apa yang Ibu bisa ceritakan dari keputusan yang Ibu ambil? Ya keputusannya alhamdulillah Pak dengan, baru belajar ini Pak, ya belajar ini, jadi ke depannya saya harus melalui beberapa proses tadi dan yang masih jadi PR saya saat ini saya ingin, mematik diri saya lagi untuk opsi opsi tri Dilema itu iya. dilema, Trilema, ya, betul. Itu yang menjadi PR saya saat ini. Adakah option-option yang lain yes, yang dapat memecahkan ini? Endingnya saya masih PR terbesar masih di situ, Pak. iya, Ingin mematik lagi, jadi option-option yang lain itu. oke. Masih ingin menggali potensi saya sendiri untuk mengatasi dilema moral dilema etika maupun bujukan moral. Itu yang menjadi PR saya sendiri, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Dari cerita Oke. Ibu, eee, apakah Ibu masih merasa dilema? Apakah Ibu sudah merasa lebih lega dengan keputusan yang Ibu ambil? Ya, ya lega, Pak, tapi ya kadang kepikiran semoga nanti anak ini berubah, Pak. Ya, Anak ini berubah, tapi saya kepada itu saya ajak, Pak, seperti sahabat, "Ayo, yes, kalian bisa kalau Bu Guru memberikan nilai ini karena seperti ini, jadi silahkan ayo gayung bersambut, kalian berusaha, juga Ibu berusaha." Jadi ini saling kerjasama tidak hanya satu pihak saya sekedar memberikan nilai itu tidak. ya, Tetapi saya juga tetap menuntun anak-anak, membangkitkan, menggali potensinya, "Ayo kamu bisa. Ayo walaupun kita sekolah di pinggiran, ya, kamu mempunyai peluang yang sama." Saya selalu menekankan itu untuk, selalu semangat, Pak. baik, Pasti bisa jika ada kemauan, itu yang saya tekan pada murid saya. baik. Terima kasih Bu Neneng untuk ceritanya, Oke. dengan menjawab poin nomor 3 Ibu semoga menjawab, kegundahan yang Ibu miliki saat ini ya. Iya, Bapak kalau cerita murid bisa menangis saya tuh. Iya. Baik, terima kasih Bu Neneng. Berikut Iya, adalah Bapak. Ibu Omega, silakan Ibu Omega. Baik, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Pak Simon. Oke, selamat siang. Siang, Ibu. Ibu mau jawab yang mana nih? Ya Soalnya ini sama saya sama seperti Bu Neneng ya yang ada di kasus 3 sebenarnya. ya. Ini sama sama Nah, kan yang situasi 3 kan udah dijawab Bu Neneng nih. juga Nah, tinggal 2. karena saya 2 situasi nih, Ibu pilih yang mana nih? juga mengajar di kelas 9 Suara Bu apalagi suara Ibu putus-putus ya di saya? kemarin baru Bu saja Bu, mohon maaf suara Ibu aku putus-putus. selesai koreksi. Ibu Omega suaranya putus-putus. Oke, berarti harus yang lainnya ya, Pak? Coba Ibu Oh, tutup video. baiklah yang kedua. Ya harus yang lain. Coba Ibu tutup video boleh? Karena suara Ibu putus-putus. Baik, karena Ibu Omega suaranya putus-putus, saya ke ini Ibu atau Bapak ya? Iya, Mungkin iya, maaf ini saya tadi sudah halo, ya, bisa didengar? bisa Ibu, bisa. Ini Suaranya oke. Ke Pak Mufi dulu, Pak Mufi silakan Pak Mufi. Pak Mufi tunjukin wajah baru saya tahu Bapak. Saya khawatir Ibu atau Bapak nih. Monggo Pak.
Ini karena Oke, terima kasih. belum bisa bersuara. Selamat siang Pak Simon, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini kayaknya saya mewakili dari Bu Mega, kebetulan satu kelompok, tapi suaranya nggak jelas, maka saya akan menjelaskan ini. Ya, ya. Mudah-mudahan sedikit bisa menyampaikan yang ingin disampaikan oleh Bu Mega. Oke, sebenarnya saya tadi mau menjawab yang ketiga, tapi nomor 2 juga boleh, nggak apa-apa. Ya, monggo. Ya, terkadang guru sering menghadapi dilema etika antara keluarga dan sekolah. Bagaimana cara guru mengambil keputusan agar guru tetap profesional dalam menjalankan tugasnya? Oke, terima kasih. Dalam hal ini sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari antara profesionalisme yang harus kita junjung tinggi, namun di sisi lain kita harus tetap mengedepankan hal-hal yang terkait dengan keluarga, karena bagaimanapun apapun yang kita lakukan, keluarga adalah merupakan hal yang utama. Ya. Jadi di sini tentunya kita harus bisa melihat skala prioritas dulu, Bapak. Jadi ketika kita dihadapkan dua pilihan, tentu di antara dua pilihan itu ada yang penting dan ada yang paling penting. Paling penting itu tentunya setelah mempelajari modul ini ada beberapa analisa yang harus kita kedepankan dulu. Seandainya saya mengepentingkan urusan sekolah, apakah yang saya tinggal di keluarga itu akan berakibat fatal? Atau sebaliknya, ketika saya mengedepankan urusan keluarga, nanti bagaimana dampaknya untuk anak-anak saya di sekolah? Itu harus kita analisa dulu. Risiko mana yang paling tertinggi dan risiko mana yang paling terendah, itu harus kita pikirkan. Contohnya, umpamanya anak saya sedang sakit di rumah, anak kecil, sementara saya harus mengajar full di sekolah. Jadi ini harus kita pikirkan, dan perlu diingat bahwa ketika kita memutuskan suatu pilihan, tentu ada opsi-opsi yang lain yang bisa menjadi pilihan yang masuk dalam opsi investigasi, opsi trilema. Itu harus kita pikirkan. Jadi mana yang harus kita dahulukan, antara mengajar di sekolah atau mengantar anak saya periksa ke dokter. Mungkin saya akan memilih dulu, kalau memang anak saya itu sakitnya harus segera ditangani, maka saya mungkin akan berkomunikasi dengan pihak sekolah, minta konfirmasi sama guru pakai piket atau wali kelas. Mohon maaf saya tidak bisa hadir jam pertama karena saya harus mengantarkan ini, nanti saya akan datang pada jam kedua. Dan itu kadang-kadang teman-teman juga ada yang tidak berpikir seperti itu, Pak. Buktinya kalau memang sudah izin dari pagi, ya seharian penuh nggak berangkat. Itu kadang-kadang seperti itu. Ada juga. Dan melihat dilema seperti itu, sebagai rekan sejawat kadang-kadang kita tidak berdaya untuk mengingatkan semacam itu. Jadi intinya bahwa dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh istilahnya terlalu buru-buru. Kalau dalam agama itu bahwa sifat terburu-buru itu termasuk salah satu sifat setan, karena sesuatu yang diputuskan dengan buru-buru itu ada akal sehat yang ditinggalkan. Nah, jadi kita diajarkan dalam stop, kita berhenti sejenak, pikir. Kalau kita orang Islam, astagfirullahaladzim, saya harus bagaimana ini ya, anak saya sakit, sementara saya harus mengajar lah. Oke, dengan akal yang sehat seperti itu, emosi terkendali, insya Allah yang kita putuskan itu adalah merupakan sesuatu yang memang benar-benar kata hati nurani, bukan emosi ataupun faktor yang lain. Jadi kesimpulan saya, ketika dihadapkan sebuah dilema antara keluarga dan sekolah, coba kita berhenti sejenak, berpikir, diajak pertimbangan keluarga, kemudian kita coba analisa risiko mana yang paling rendah yang harus kita ambil dan prioritas mana yang harus kita dahulukan. Begitu Bapak, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Pak Mufi. Berarti prioritas, skala prioritas itu penting. Nah ini menarik ya, jadi ketika menjawab dulu pertanyaan nomor 2 ini memang ada yang karena sekolahnya jauh memutuskannya, tapi pada intinya keputusan tetap diambil. Itu yang menarik di sini. Terima kasih Pak Mufi. Satu orang lagi untuk menjawab poin yang pertama gitu ya. Ini tanggung jawabnya siapa ini? Keputusan-keputusan ini. Kalau ada yang oke, Ibu Faya, silakan Ibu. Ya, monggo. Ya, terima kasih Pak Simon. Ini saya baca dulu pertanyaannya. Monggo. Ya.
Dilema etika dan bujukan moral pasti ada dalam sebuah sistem pendidikan saat ini. Sebenarnya siapakah yang paling dimintai pertanggungjawaban terkait keputusan-keputusan dilema etika dan bujukan moral tersebut? Yang paling bertanggung jawab adalah si pengambil keputusan, misalkan itu kita sebagai guru, sebagai pemimpin, ya. Kita yang mengambil keputusan, sehingga apa yang kita putuskan itu nanti akan berdampak kepada orang lain, bahkan dalam jangka waktu mungkin tidak pendek, bahkan sampai jangka panjang seperti itu. Sehingga memang betul tadi apa yang disampaikan Pak Mufi, kita mengambil keputusan jangan buru-buru dan juga jangan ragu-ragu, karena yang paling bertanggung jawab adalah kita si pengambil keputusan. Demikian Pak Simon. Luar biasa. Jadi siapapun itu yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Bisa saja itu kita, karena kita yang membuat keputusan. Terima kasih Bu Faya untuk jawaban nomor pertama. Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan kontribusi untuk 3 pertanyaan yang mendasar ini, 3 pertanyaan yang dipilih. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini diletakkan di LMS, lalu pengembang modul mengkurasi mana sih yang bisa kita bawakan untuk kita jawab bersama-sama dan CGP. Dan tadi dari ceritanya Ibu Neneng terjawablah sudah bagaimana dilema-dilema itu ada di sekitar kita. Tapi sekali lagi tadi Ibu Neneng bercerita bahwa beliau berdiskusi dengan berbagai pihak. Yang belum dilatih itu adalah trilema. Pak Mufi juga mengatakan keluarga, sekolah, lihat prioritasnya, mana yang lebih penting. Bu Faya mengatakan yang paling bertanggung jawab ya si pembuat keputusan itu, siapapun itu. Bisa saja itu kita gitu. Terima kasih Bapak Ibu, ini terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Yang berikut, ini penjelasan sedikit, ilustrasi saja Bapak Ibu ya. Jadi mengilustrasikan bujukan moral dan dilema etika ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam bujukan moral atau dilema etika, atau Bapak Ibu bisa lihat ini, benar dan salah gitu. Lalu yang kedua, benar dan benar. Nah, bujukan moral itu adalah benar lawan salah, pasti benar salah. Dilema etika dua-duanya betul. Dan terlihat sekali benangnya ruwet sekali ketika mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusannya panjang. Nah, ini ilustrasi bagaimana kita memahami bujukan moral dan dilema etika. Bujukan moral ini ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Sedangkan dilema etika ketika seseorang harus memilih antara 2 opsi di mana kedua-duanya secara moral benar, tapi saling bertentangan. Ini adalah saat di mana kita harus membuat keputusan antara benar dan benar. Ini juga terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Ada beberapa uji ya, jadi ada uji ilegal, uji regulasi, uji intuisi, uji publik, uji idola. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman ini banyakkan di intuisi. Jadi berdasarkan perasaan intuisi Bapak Ibu, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Tadi Bu Neneng ketika bertanya itu sedang menguji intuisi beliau. Tapi intuisi itu diperkuat dengan berbicara dengan orang-orang tertentu untuk menguji keputusannya ini benar-benar benar atau benar gitu. Tadi kalau Pak Mufi mengatakan bahwa penting dan sangat penting. Nah itu tadi Pak Mufi membahasakannya seperti itu. Nah jika situasi gagal melalui salah satu uji tersebut, maka tidak perlu melanjutkan pada langkah berikutnya. Kemungkinan besar situasi tersebut adalah bujukan moral, bukan dilema etika. Ini poin yang kedua, 4 paradigma dilema etika. Nah ini menarik di sini dibuat sebuah ilustrasi. Ada dilema paradigmanya ada 4 ya. Apakah ini individu lawan masyarakat? Individu dalam masyarakat ini dalam artian bahwa satu orang melawan orang banyak. Lalu keadilan versus kasihan. Apakah kita mengambil keputusan ini karena rasa kasihan atau keadilan? Apakah kita mengambil keputusan ini karena kebenaran atau karena kesetiaan? Apakah kita mengambil keputusan ini karena pemikirannya jangka pendek atau jangka panjang? Jadi ini 4 paradigma yang kita pakai ketika kita menguji sebuah dilema. Tadi situasinya Bu Neneng itu, Bu Neneng melihat ini ada jangka panjang. Bu Neneng melihat bahwa saya ingin melihat
bukan masalah keadilan, tapi ada rasa peduli pada diri saya gitu. Ketika saya harus membuat keputusan ini. Nah, Bapak Ibu, dari 4 paradigma ini muncul 3 pertanyaan. Nah, sekali lagi saya persilakan 3 orang untuk kita berdialog atau berbagi cerita terkait bagaimana Bapak Ibu memaknai 4 pertanyaan ini. Silakan, kalau ada yang berkenan, tekan tombol raise hand-nya. Sambil menunggu saya bacakan ya. Apa pentingnya mengidentifikasi paradigma pada sebuah pengambilan keputusan? Sepenting apa sih kita perlu menggunakan paradigma itu? Dapatkah satu masalah menyangkut beberapa paradigma? Jika ya, bagaimana penyelesaiannya? Bolehkah melibatkan pihak lain dalam membantu menyelesaikan kasus di luar suatu lokasi permasalahan? Misalnya, permasalahannya terjadi di sekolah, namun kita meminta bantuan di rumah dengan anggota keluarga kita. Silakan. Kalau ada yang mau mencoba menjawab ini, oke. Bu Neneng ditahan dulu, kita berikan dulu ke yang lain dulu, boleh? Siap Pak. Silakan. Ada yang mau mencoba? Bapak Ibu, sekali lagi nggak ada jawaban benar salah di sini, kita berdialog ya. Jadi kalau ketika saya bertanya, itu untuk melihat bagaimana Bapak Ibu secara Ibu Fabriana Lucy, silakan. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba untuk sharing menurut pendapat saya, nggih. Dari pertanyaan nomor 1, apa pentingnya mengidentifikasi paham paradigma, misalnya kesetiaan, lawan apa gitu. Nah, itu kemudian kita menentukan prinsip apa yang sesuai dengan paradigma tersebut, kemudian menentukan juga langkah penyelesaiannya seperti apa secara 9 langkah yang sudah kita baca. Ya, jadi di sini penentuan paradigma itu kalau menurut saya sangat penting dan kita harus jeli sehingga kita tidak salah dalam mengambil langkah penyelesaiannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Febri untuk penjelasannya yang sangat baik. Jadi bagaimana seberapa penting ya? Ya. Oke, 3 Bapak. Seberapa penting kita menggunakan paradigma itu? Terima kasih. Bu Ambar, silahkan. Mau tinggal 2 ya, 2 dan 3, mana yang mau dicoba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambar Widiawati, salah satu calon penggerak dari SMA Al-Islam Wirasari Kabupaten Grobogan. Saya ingin mencoba sharing untuk pertanyaan nomor 2, Bapak. Dapatkah satu masalah menyangkut beberapa paradigma? Jika iya, bagaimana penyelesaiannya? Menurut saya, seperti kasus yang disampaikan Bu Neneng tadi ya, kaitannya dengan hati nurani, pemberian nilai apakah dituntaskan atau tidak, itu juga terjadi pada mungkin beberapa guru termasuk saya, kaitannya dengan rasa kasihan dan lain sebagainya. Itu menurut saya bisa masuk ke tidak hanya satu paradigma, Bapak. Misalnya tadi kalau Bu Neneng menyampaikan antara jangka pendek dengan jangka panjang, itu pun juga masuk pada keadilan dan kasihan juga bisa. Iya. Jadi bisa jadi dalam satu kasus itu, dalam dilema etika itu bisa bisa masuk dalam lebih dari satu paradigma dilema etika. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Tentu saja penyelesaiannya yang menurut saya tetap menggunakan 9 langkah tadi. Jadi kita akan tahu bagaimana penyelesaiannya yang benar. Tapi tadi yang disampaikan dengan Bapak itu ada beberapa uji. Kalau di uji pertama itu sudah tidak mampu untuk menyelesaikan ke bawahnya, berarti itu bukan dilema etika tetapi adalah rujukan moral. Mungkin seperti itu saja, Bapak. Matur suwun. Nggih, sami-sami, betul sekali. Terima kasih Ibu menjelaskan dengan baik.
Jadi kalau kita lihat tadi Bu Neneng menjelaskan dengan baik dan saya percaya kita semua pernah mengalami seperti yang Bu Neneng alami ya. Saya juga terutama pernah mengalami ini. Apakah ketika mengambil keputusan itu ada juga unsur individu lawan masyarakat karena saya misalnya kita harus meyakinkan Dewan Guru kenapa kita membuat keputusan ini. Nah itu juga bisa terjadi. Terima kasih Bu Ambar. Berikut yang terakhir ada yang mau mencoba? Yes, Bu Fajaria, Bu Saskia, monggo. Tinggal yang nomor 3 nih. Ya, monggo Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Simon Rafael dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman CGB yang berbahagia dan sangat hebat-hebat luar biasa. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 3 tentang bolehkah kita melibatkan pihak lain dalam membantu penyelesaian kasus di luar suatu lokasi permasalahan. Misalnya permasalahan terjadi di sekolah, namun kita meminta bantuan di rumah dengan anggota keluarga kita. Menurut saya ketika itu terjadi di sekolahan maka juga kita harus melibatkan yang ada di sekolah. Tidak boleh kita melibatkan ke keluarga kita karena itu sudah berbeda kasus. Jadi kalau kita melibatkan, kita harus melibatkan yang terkait dengan kasus tersebut. Misalnya saja ketika saya punya permasalahan tentang siswa yang kemarin ada siswa yang tidak memakai seragam, ternyata setelah diselidiki ternyata dia tidak memiliki biaya untuk membeli seragam baru karena seragamnya kekecilan. Nah, seperti itu kita juga harus melibatkannya bukan keluarga kita, tapi kita melibatkan mungkin guru yang lain. Guru yang lain ketika memandang siswa tersebut itu seperti apa. Kita mencari tahu lingkungan sekitarnya seperti apa agar kita tahu apa penyebab anak tersebut melakukan kesalahan tersebut sehingga kita bisa menentukan keputusan yang terbaik. Seperti itu, Bapak. Yes. Terima kasih. Poinnya sangat baik ya, libatkan orang-orang yang libatkan orang-orang tadi Ibu katakan, libatkan orang-orang terkait sehingga situasinya tidak melebar kemana-mana. Terima kasih Ibu untuk poin nomor 3. Terima kasih untuk jawaban Bapak Ibu. Kita lanjut ke yang berikut adalah 3 prinsip pengambilan keputusan. Di dalam prinsip ini ada 3 ya. Yang pertama adalah berbasis hasil akhir, berbasis aturan, dan berbasis rasa peduli. Bapak Ibu ketika masuk ke dalam ini seru nih. Ini pengalaman saya dengan CGP. Semoga ini keseruan ini juga ada di tempat ini. Ini menarik ya. Jadi apakah kita orientasi kita ini adalah hasil akhir, aturan, atau rasa peduli gitu? Yuk kita lihat sama-sama. Nah ini ada 3 pertanyaan. Apakah dibenarkan ketika kita ingin mengambil keputusan lalu menggunakan lebih dari 1 prinsip dalam pengambilan keputusan? Ini ada 3 prinsip di sini. Apakah boleh menggunakan 1, 2, atau 3-tiganya kita gunakan gitu? Kemudian yang kedua, pada prinsip rule based thinking atau berbasis aturan, kadang pengambilan keputusan tersebut merugikan atau berdampak pada sekelompok orang. Karena peraturan tersebut kadang ada kelemahan atau kesalahan. Bagaimana prinsip ini bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan? Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan bagaimana caranya memilih prinsip pengambilan keputusan yang sesuai. Silakan, 3 orang saya persilakan untuk yuk kita berdiskusi tentang 3 pertanyaan ini terkait dengan ini. Berbasis aturan, berbasis hasil akhir, atau berbasis rasa peduli. Silakan kalau ada yang mau mencoba, silakan tekan tombol resennya. Saya resen nanti ditolak tidak, Pak? Ibu tahan dulu. Ya. Nanti ya, kalau di akhir sesi kalau Ibu mau menambahkan boleh. Ini kita kasih kesempatan ke teman-teman yang belum atau ingin mencoba. Silakan kalau ada yang mau Terima mencoba. kasih. Makasih Ibu Neneng. Ada yang mau mencoba? Wah ini belum ada yang mau mencoba nih.
Oke, kalau nggak ada yang mau mencoba, Bu Neneng, monggo Bu, Ibu mau coba yang mana? Yang nomor 1, Pak. Ya, silahkan, nomor 1. Menurut saya itu tergantung kasusnya, jadi tidak berprinsip hanya dipandang dari satu sudut saja karena itu nanti saling menguatkan, Bapak. Seperti tadi itu sebuah kasus itu tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tapi juga ada rasa peduli. Menurut saya pada prinsipnya itu sesuai kasus yang terjadi, kita tidak bisa menentukan ini harus 1, 2, atau 3. Ada kemungkinan ini semuanya itu dipakai. Tergantung kasus yang kita hadapi. Demikian, Bapak. Terima kasih. Kita lihat dulu situasinya atau kasusnya apa gitu. Ya, Ibu boleh demikian. elaborasi selain yang tadi Ibu jelaskan tadi yang murid Ibu gitu ya. Ada nggak Iya. situasi lain yang Ibu bisa melihat, oke, dalam situasi yang saya hadapi ini saya bisa menggunakan tiga-tiganya gitu. Selain yang tadi ya siswa yang Ibu sudah jelaskan tadi. Tadi apa ya, Pak ya? Belum ada Yang ide, Pak. Belum murid ada. Ibu tuh, tadi yang murid Ibu yang nilai. Nilai tadi bisa ke semuanya, Pak. Yes, Menurut saya betul. bisa ke semuanya itu masuk. Di peraturan kita oke mengacu KKM, tapi di sisi lain kita juga ada rasa peduli itu ada. Kemudian hasil akhir tadi untuk ke depan, untuk masa depan anak. Jadi ke semuanya nih include, Pak. Masuk ke semuanya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Ibu Terima Neneng kasih. untuk pertanyaan nomor 1. Nomor 2, ada yang mau mencoba? Bu Neneng sudah membuka jalan, semoga ada yang mau mencoba nih. Pada prinsip berbasis aturan, kadang pengambilan keputusan merugikan atau berdampak negatif pada orang lain. Bagaimana prinsip ini bisa digunakan untuk sebuah pengambilan keputusan? Silakan, ada yang mau mencoba? Ibu Erna, silakan Ibu Erna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Menurut saya pada saat kita menggunakan prinsip berbasis aturan itu boleh. Istilahnya memang itu bagus ya, karena kita fokus pada aturan-aturan yang memang sudah ada dan sudah dibuat oleh suatu kelompok ataupun sekolah ya. Kemudian memang apa yang kita putuskan nanti akan menyakiti sebagian orang kemungkinan. Atau mungkin bagi orang itu berdampak negatif. Tetapi kita kembalikan lagi ke komunitas kita. Bagaimanakah budaya positif yang ada di sekolah kita atau di komunitas kita. Ketika budaya positif di komunitas itu bagus, berarti aturan yang dibuat insya Allah juga akan bagus. Tetapi bila mana budaya positif itu belum ada, maka kemungkinan aturan yang dibuat juga mungkin ada kelemahannya. Nah, itu kembali lagi bergantung pada kelompok itu masing-masing, tergantung pola, prinsip, dan budaya yang ada di tempat itu. Begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi betul, pengambilan keputusan itu belum tentu memuaskan semua orang. Terima kasih Bu Erna untuk penguatannya. Yang terakhir, bagaimana dalam pengambilan keputusan, bagaimana cara memilih prinsip pengambilan yang sesuai. Ini tadi Bu Neneng sudah menjawab nomor 1 dan nomor 3 sekaligus sih sebenarnya gitu. Kita lihat situasinya bagaimana. Kasusnya apa, lalu kita melihat apakah ini kita mau pakai salah satu prinsip. Kalau pakai aturan tok, ya monggo, hasil akhir silahkan. Atau mau berbasis rasa peduli. Saya ingin nanti di akhir sesi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita coba jawab satu situasi yang mau saya ajukan. Tapi nanti setelah sesi setelah kita lewati ini dulu ya. Karena ini nanti Bapak Ibu lihat bagaimana Ibu kepala sekolah mengambil keputusan. Baik, 3 prinsip pengambilan keputusan, ini 9 langkah tadi yang sudah disebutkan. Jadi 9 langkah ini membantu Bapak Ibu untuk pengujian. Nah, Bapak Ibu, apakah ada nilai-nilai yang bertentangan di sana? Siapa yang tadi libatkan pihak-pihak yang terkait gitu ya. Tadi Ibu, kalau misalnya Ibu Febriana mengatakan, libatkan pihak-pihak yang terkait. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Lalu, Bapak Ibu kalau di sini uji legal ini kembali lagi ke aturan misalnya. Kemudian
uji halaman koran ini agak lucu ya, tapi maksudnya di sini adalah apakah ketika mengambil keputusan ini nanti besok keluar di headline koran daerah atau enggak gitu. Itu maksudnya kayak gitu ya. Maksud dari poin ini adalah di sini. Lalu pengujian paradigma untuk melihat apakah keputusan ini yang mana gitu ya, kalau kita lihat di paradigma yang 4 paradigma yang ada. Lalu kembali ke 3 prinsip pengambilan keputusan. Nah ini yang opsi trilema ini yang menarik. Nanti kalau ada yang mau membantu menjawab atau bertanya tentang bagaimana ya kita menggunakan opsi trilema ini. Ya, nah ini 9 langkah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai langkah pertama, situasinya yang kita lihat adalah adakah nilai-nilai kebajikan yang bertentangan dengan keputusan yang diambil. Kemudian ini apakah pengambilan keputusan ini berpihak pada anak. Kemudian yang berikut, apakah ini pengujian benar salah ini kita bisa lihat apakah ini bujukan moral atau dilema etika. Kemudian ketika kita menggunakan paradigma, ini kita menggunakan 4 paradigma ya, individu lawan masyarakat, kebenaran kesetiaan, keadilan belas kasihan, jangka panjang jangka pendek. Kemudian ketika pengambilan keputusan kita menggunakan 3 prinsip ini ya, berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Ketika kita berada di opsi trilema ini, periksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Tadi Bu Neneng mengatakan bahwa saya belum menguji ini karena ketika ini diuji ada pilihan-pilihan pengambilan keputusan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tinjau kembali keputusan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab dan Bapak Ibu memiliki percaya diri. Masalahnya setelah keputusan itu diambil ada yang terjadi itu belakangan. Yang pasti adalah Bapak Ibu sudah membuat keputusan yang terbaik saat itu. Karena didasarkan oleh rasa tanggung jawab dan Bapak Ibu percaya diri dengan keputusan yang Bapak Ibu miliki. Nah, dari 9 langkah ini lalu muncul 3 pertanyaan lanjutan Bapak Ibu. Apakah semua tahapan tersebut harus dilakukan dalam proses pengambilan keputusan? Mengapa disebut opsi trilema ini untuk menjawab tadi ya concernnya Bu Neneng ya, saya belum mencoba nih. Jika menerapkan 9 langkah tersebut, apakah dapat dipastikan bahwa keputusan yang akan diambil bisa mengakomodasi semua pemangku kepentingan? Mengapa? Silakan kalau ada yang mau berbagi cerita dengan 3 pertanyaan ini terkait dengan 9 langkah pengujian, silakan. Kalau ada yang mau mencoba, saya persilakan. Ada yang mau mencoba? Ada yang membantu mau berdialog di ruangan ini? Silakan. Ini kita ada 69 orang nih, sudah mulai banyak nih yang hadir. Tadi saya mengawali ini sesi ini dengan hanya 9 orang ya, 6 CGP gitu. Ini semakin banyak 69, berarti ada 60 CGP yang hadir di ruangan ini. Ada yang mau mencoba untuk memberikan perspektifnya? Ibu Titi, akhirnya Ibu Titi. Ya Ibu Titi, apa yang bisa Ibu sampaikan dari 3 pertanyaan? Mana yang mau Ibu ambil untuk kita diskusikan? Terima kasih Bapak. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar dengan jelas Ibu. Monggo. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang berjumpa dengan Bapak Simon Rafael sebagai narasumber dan bertemu dengan teman-teman hebat di TGP Angkatan 4. Saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ya. Apakah semua tahapan tersebut harus dilakukan semua dalam proses pengambilan keputusan? Idealnya, iya. Saya berpendapat iya. Karena apa? Karena 9 langkah itu mencakup baik intern maupun ke ekstern. Internnya di mana? Intern di dalam instansi itu sendiri dan juga intern dari pengambil keputusan atau semua pihak yang ada di dalam lingkup yang mengalami sebuah kasus atau sebuah masalah.
Nah, untuk pihak eksternnya apa? Di dalam 9 langkah itu juga sudah memperhatikan bagaimana nantinya kalau keputusan itu diambil, masyarakat akan memandang kita atau sebagai pengambil keputusan itu seperti apa gitu. Yes. Apakah itu bernilai positif atau bernilai negatif. Jadi pertimbangannya dari 9 langkah pengambilan keputusan itu tidak hanya untuk kepentingan di dalam aja, tapi juga untuk kepentingan keluar juga, seperti itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak untuk pertanyaan nomor 1. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. 2 poin yang baik Ibu adalah ini terkait dengan intern dan ekstern. Internnya ada si pengambil keputusan itu sendiri dan instansi di mana si pengambil keputusan itu berada. Ya, ini poin yang sangat baik ya. Jadi Ibu melihatnya dengan perspektif yang begitu luas ya, intern dan ekstern. Eksternnya tentu masyarakat, sehingga ya tadi ya misalnya uji legal, uji regulasi dan halaman depan koran ini menjadi poin tadi Ibu mengatakan bahwa ini ada pihak eksternal yang juga akan berdampak dari keputusan yang diambil. Terima kasih Ibu Titi untuk sama-sama Bapak. Nah, ini terkait juga dengan tadi yang disampaikan Ibu Neneng ya. Gimana ya kita menguji cobakan atau berlatih tentang opsi trilema ini? Mungkin ada yang bisa membantu? Saya persilahkan. Oke, Ibu Faya, monggo. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ini untuk kali kedua Bapak Ibu. Ya. Saya mencoba menjawab nomor 2, mengapa disebut investigasi opsi trilema, yaitu opsi trilema yaitu penyelesaian kreatif yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Misalkan seperti tadi kasusnya Bu Neneng yang tentang nilai tadi Pak, itu juga banyak terjadi di di SD ya Pak ya. Apalagi setelah ujian itu nilainya rata-ratanya misalkan di bawah SKL seperti itu. Itu kadang itu dulu pas ditetapkan itu SKL-nya misalkan 65, kok ternyata kok rata-ratanya kok dapatnya 45. Nah itu opsi trilemanya itu yaitu tadi bisa menurunkan SKL, nilai SKL-nya sehingga tidak merugikan banyak orang, seperti itu Pak. Seperti itu Pak jawaban saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Trilema ini kalau kita lihat trilema, berarti 3 ya. Jadi yang dilihat itu adalah segi 3. Jadi misalnya saya melihat bahwa Ibu Faya ini ada orang yang bisa diajak saya diskusi ketika saya mengalami situasi. Tetapi ada juga Bu Neneng yang saya lihat bijak juga. Ketika saya menghadapi situasi, beliau dapat memberikan pilihan-pilihan bagaimana saya mengambil keputusan. Trilema ini adalah lebih dari 1. Jadi tidak-tidaknya mirip segitiga begitu Bu Neneng. Jadi Bu Neneng dalam situasi yang baru saya contohkan ini adalah Bu Neneng ini adalah orang ketiga yang menguatkan keputusan yang akan saya ambil. Sedangkan Bu Faya ini adalah orang yang saya lihat sebagai teladan yang nanti ketika saya berdiskusi beliau bisa menguatkan saya terkait dengan keputusan-keputusan yang akan saya ambil. Jadi seperti itu Ibu Neneng terkait dengan trilema. Nah, yang terakhir, jika menerapkan 9 langkah, apakah dapat dipastikan bahwa keputusan diambil mengakomodasi semua kepentingan stakeholder di sekolah? Ada yang mau mencoba? Kita kembali ke sini. Dengan 9 langkah ini, apakah itu bisa mengakomodir semua orang yang ada di dalam institusi tersebut? Tadi Ibu Titi memunculkan ini, boleh nggak saya minta Ibu coba mengelaborasi poin ini? Karena saya minta belum ada yang angkat tangan, jadi saya minta Bu Titi aja. Karena tadi Ibu mengatakan eksternal dan internal. Ini sangat baik perspektifnya terkait dengan pertanyaan nomor 3. Monggo Bu. Saya lagi Bapak. Ya, coba Ibu. Oke. Saya nyoba ya Bapak. Mungkin ilmunya masih cetek sebenarnya. Cuma nanti Bapak bisa menambahkan kalau memang ada kekurangan. Jadi disempurnakan seperti itu. Ya. Jika menerapkan 9 langkah tersebut, apakah dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil akan bisa mengakomodasi semua pemangku kepentingan atau stakeholder sekolah? Jawabannya pasti iya, karena kasus satu permasalahan adalah permasalahan keseluruhan warga. Satu keluarga yaitu berarti ya
permasalahan dari semua anggota, seperti satu tubuh. Kalau satu tangan itu sakit, semuanya juga merasakan sakit seperti itu. Jadi dengan ada satu masalah, berarti juga paling tidak semua warga yang ada di dalam tersebut diminta atau diharapkan memberikan andilnya, memberikan supportnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam sekolah tersebut. Jadi seperti itu. Dan pertimbangannya kan tidak hanya ke dalam diri sekolah atau dalam tubuh dari instansi itu sendiri, itu juga dampaknya nanti kan juga ada keluar. Jadi sekecil apapun permasalahan pasti akan memberikan dampak bagi keseluruhan seperti itu. Kalau saya memandangnya seperti itu. Makanya semua juga harus bekerja sama bagaimana yang terbaik, apa yang harus dilakukan, itu tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Tidak hanya nggih manut sendika dawuh, itu tidak. Jadi kalau bisa, oh iya saya punya ide seperti ini. Oh iya saya setuju seperti ini. Paling tidak memberikan suara, memberikan dukungan seperti itu. Itu kalau dari saya Bapak. Terima kasih. Poin yang sangat baik, dan karena ini sekali lagi ya, ini kan keputusannya adalah keputusan bersama ya. Jadi namanya kalau kesepakatan suka tidak suka, mau tidak mau, kalau ini sudah menjadi komitmen bersama, maka ini bisa mengakomodir semua. Meskipun ya keputusan yang kita ambil tidak bisa memuaskan semua orang. Seperti itu. Terima kasih Bu Titi untuk elaborasi poin nomor 3 di sini terkait dengan 9 langkah pengujian. Ini ada pertanyaan tambahan ya tentang penerapan dilema etika dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin pembelajaran yang melalui 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pada dilema etika, apakah yang menjadi tolok ukur ketepatan pengambilan keputusan tersebut? Agar tidak ada penyesalan karena ketidaktepatan pengambilan keputusan itu di kemudian hari. Tadi ini sudah dielaborasi dengan baik oleh Ibu Titi ya, terkait dengan tadi ya. Jadi Ibu Titi tadi sudah menjawab, dan itu akhirnya menjawab juga pertanyaan yang ada di sini, karena ketepatan itu kembali lagi ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa si pengambilan keputusan itu lalu bagaimana peran institusi dalam proses pengambilan keputusan ini. Itu. Terima kasih. Lalu ada lagi pertanyaan, bagaimana cara pengambilan keputusan dalam waktu yang singkat dan keputusan yang kita ambil itu tepat? Apakah tetap memakai 9 tahap pengujian pengambilan keputusan tersebut? Nah, yang ada di layar saya adalah Bu Faiya, Ibu Neneng, dan Bu Titi. Saya persilakan kepada Ibu bertiga. Siapa yang mau mencoba membantu menjawab ini? Yang lain bukan tidak ya, saya sudah berikan kesempatan tapi belum ada yang mau berani ya, wes kita pakai yang ada aja. Jadi anggap aja ini dialog saya dengan 4 orang, 3 orang yang ada di ruangan virtual ini. Monggo Bu Neneng, Bu Faiya atau Bu Titi ada yang bisa membantu? Ya Bu Neneng silakan. Ya. Kalau ya Pak, terima kasih. Kalau menurut saya untuk memantapkan diri Pak, istilahnya itu sebelum kita endingnya memang harus melalui itu. Karena nanti pada refleksinya nanti kita malah istilahnya gelo, kalau orang Jawa istilahnya gelo. Jadi untuk meminimalkan tingkat resiko, itu kalau saya tetap Pak dengan 9 langkah tersebut. Istilahnya data itu atau keputusan itu sudah valid, sudah melalui beberapa uji. Untuk apa? Agar tidak ada komplain dari sana sini. Seandainya ada komplain, kita ajukan fakta yang ada, nilai yang ada, alasan kita. Jadi istilahnya saat kita, apalagi seorang guru, nanti jika ada komplain dari wali murid, Ibu kenapa nilai anak saya seperti ini? Kita mempunyai data. Ini loh Bu, kriteria untuk lulus, untuk kenaikan kelas adalah seperti ini, catatan akademik Ibu ini, kemudian dari guru BK seperti ini. Jadi istilahnya kalau saya tetap Pak, pada prinsipnya tetap melalui 9 prinsip. Monggo Bu Titi dan Bu Faiya bisa menambahkan. Ya, silakan Ibu berdua, ada yang mau menambahkan? Oh ya Pak Suparjo monggo, setelah Bu Titi dan Bu Faiya menambahkan, kita mendengar ada suara dari bapak-bapak nih. Ya, Bu Titi atau Bu Faiya dulu, atau kita berikan dulu ke Pak Suparjo dulu. Supaya dialognya jadi 4 orang. Saat ini saya bersyukur dialognya jadi bertambah dengan hadirnya Pak Suparjo. Monggo Pak. Oh iya Pak Mufi lagi. Ya, silakan.
Silakan Pak Suparjo dan Pak Mufi, monggo. Pak Suparjo dulu. Bapak mikrofonnya masih terkunci. Oh iya ya. Iya, monggo. Oke, terima kasih Pak. Waktu yang diberi kesempatan pada saya. Dari pendapat Ibu tadi, kalau memang di dalam pengambilan keputusan ini karena nanti menyangkut kepentingan orang banyak. Ya. Karena titik beratnya, prioritasnya adalah untuk kepentingan orang banyak, tentu saja 9 langkah tadi harus dilalui. Karena apa? Bahwa prioritas mengenai pengambilan keputusan sebagai pimpinan itu nanti berefek besar kepada semua stakeholder yang berkepentingan, terutama yang ada di lembaga, misalnya sekolah di sekolah kita. Yes. Sehingga baik itu murid, baik itu pihak dari tenaga kependidikan maupun pendidikan, ini semuanya nanti berefek kepada semua stakeholder pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga tersebut. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, maka dengan mungkin bagaimana supaya bisa cepat, walaupun dengan cepat mungkin 9 langkah tetap kita lalui, hanya saja mungkin di dalam pengambilan keputusan ini mungkin waktunya berusaha untuk diefisienkan. Yes. Tetapi 9 langkah mengenai pengujian ini tetap harus dilalui agar apa, dengan maksud bahwa nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan berefek yang baik kepada semua stakeholder, karena stakeholder ini sangat luas di sekolahan, sehingga supaya semuanya bisa menerima keputusan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kinten ngoten Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Betul Pak Suparjo. Sekarang saya stop share Desa supaya bisa melihat teman-teman yang lain. Pak Mufi, monggo. Saya tadi Bapak sempat angkat tangan, ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Pak. Tadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Suparjo, bahwa keputusan yang kita ambil itu memang benar-benar harus difikirkan secara matang. Namun suatu ketika kita kadang dihadapkan oleh situasi yang harus cepat ya Pak. Dan saya kira mungkin ada hal tertentu yang kadang kita harus memutuskan cepat. Contoh nih pernah ada suatu sekolah itu yang di demo ini kok pernah ada ya, di berita kan ada. Jadi anak-anak itu dulu spontan, sekolah tidak tahu, tapi saat itu harus diambil keputusan gitu. Jadi kalau harus melalui berbagai macam langkah-langkah tadi, kayaknya ini yang demo sudah tidak sabar ini. Contohnya umpamanya sekolah itu menuntut transparansi penggunaan dana BOS, kemudian menuntut ini apa harus jawabannya besok. Nggak mungkin di situ ada wartawan, ada dan macam-macam. Ini dituntut kita harus tepat karena pendemo itu meminta jawaban yang pasti. Gitu. Jadi kalau seperti itu ya kita harus cepat berpikir, tadi kembali kepada mengambil risiko yang paling kecil itu. Baik. Perusahaan juga begitu, di demo nunggu lama nanti setelah dia pada bakar macam-macam nanti harus kelamaan gitu ya kata-kata. Namun kalau di sekolah terkait dengan pembelajaran memang yang perlu dijadikan langkah-langkah semacam itu. Tapi kasus-kasus semacam itu saya kira sudah sering terjadi tahunan. Jadi pengalaman-pengalaman itu sudah terulang pada tahun berikutnya. Sehingga kalau kita sudah sering atau terampil memiliki pengalaman, keterampilan tidak usah kita hitung-hitungan banyak. Contohnya umpamanya pada rapat kenaikan kelas, itu kan masalah itu sudah sering terjadi. Kalau kita sudah sering mengambil keputusan itu, mungkin yang perlu dilakukan adalah menganalisa, mengevaluasi dampaknya kemarin bagaimana, sehingga tindak lanjutnya harus saya rubah apa seperti itu. Saya kira kalau kita sudah mengalami sering seperti itu, skill pengambilan keputusan itu juga sangat penting sekali. Dan skill itu bisa terbentuk kalau kita sudah berpengalaman, mengalami kejadian-kejadian itu, sehingga sekali lagi bahwa dengan pengetahuan yang ada dalam modul tersebut kita pelajari, nanti kita praktekkan, akan terbentuk pengalaman akan membentuk skill kita, sehingga menjadi hal yang biasa begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mufi. Bu Faya mau mengkonfirmasi silakan. Ini kita masuk di dalam dialog sederhana dengan pertanyaan yang tadi. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak. Saya mencoba, itu misalkan kita menggunakan 9 prinsip tapi diperlukan dalam waktu yang cepat,
itu saya kok cenderungnya di uji halaman di pengujiannya. Ya, di pengujiannya. Jadi pengujian itu dihadapkan dengan prinsip. Jadi jika berkaitan dengan uji halaman koran, kita itu bisa menggunakan prinsip hasil akhir. Ya, tapi kalau jika itu berkaitan dengan uji intuisi, kita itu bisa menggunakan prinsip peraturan. Tapi apalagi kalau jika kita menggunakan uji panutan, kita bisa menggunakan prinsip itu berbasis rasa peduli seperti itu. Itu menurut saya sih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Faya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik. Saya masih punya satu kegiatan. Baik Bapak Ibu, saya coba share ya. Ini untuk menjawab sebentar, lalu saya berikan waktu, kita masih punya waktu 20 menit untuk kita berdialog. Terima kasih Bapak Ibu sudah membantu menjawab pertanyaan ini ya. Saya akan minta Bapak Ibu coba kita ambil waktu sejenak dari refleksi yang kita sudah lakukan bersama. Bagaimana modul 31 ini membantu saya memperkaya keterampilan saya dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Adakah yang berubah dari saya? Atau adakah hal-hal baru atau hal yang mengganjal yang masih saya pikirkan setelah mempelajari modul ini? Nah, untuk membantu saya agar dapat mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, apa yang akan saya terapkan? Nah, ini saya sudah siapkan Padletnya. Bapak Ibu, saya berikan tautan Padlet. Ini Bapak Ibu, cara mengisinya sederhana ya Bapak Ibu. Tinggal klik tombol plus yang ada di sini, ya. Lalu akan muncul seperti ini. Di bagian subjek, ada tertulis subjek di sini. Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu. Simon misalnya. Lalu yang di bagian bawah, yang right samping ini, Bapak Ibu tulis jawaban Bapak Ibu. Misalnya, la. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan foto, silakan eksplorasi di sini. Mau menggunakan warna, silakan. Misalnya saya ambil warna biru. Lalu saya publish. Dan nanti akan seperti ini. Ya. Saya berikan tautannya kepada Bapak Ibu di kolom chat. Mengerjakan ini sekitar 5 menit ya. 5 menit sampai 6 menit. Silakan masuk tautan Padlet yang ada. Saya berikan waktu kurang lebih 6 menit untuk Bapak Ibu mengerjakan. Ya, sudah ada yang mulai masuk ke tautan Padletnya. Bapak Ibu tinggal menjawab ini sekitar 6 menit, lalu setelah 6 menit saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita diskusi, tanya jawab, berdialog ya. Karena slide ini yang ini adalah slide terakhir, lalu nanti saya akan meminta perwakilan fasilitator kalau ada salah satu dari fasilitator atau BP yang ada di ruangan ini untuk memberikan refleksi penutup. Lalu kita akan jumpa lagi ya pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu mulai mengisi. Saya coba pakai timer. Kita akan menghabiskan waktu di sini kurang lebih 6 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mulai proses masuk ya. Ya, signalnya kalau ini kalau kurang bagus enggak apa-apa, yang penting saya coba share lagi. Bapak Ibu yang bisa bantu teman-teman boleh di-copy lalu dikirimkan ke WhatsApp group supaya teman-teman kalau misalnya tidak bisa akses lewat Gmeet bisa aksesnya lewat WhatsApp nanti. Nah, ini sudah mulai ada yang masuk. Ya, Ibu Omega tadi sinyalnya putus-putus juga. Ya, sudah ada yang mulai masuk.
ya. Waktunya sudah selesai. Baik Bapak Ibu, enggak apa-apa. Ini Bapak Ibu ada yang sudah mulai masuk. Kita mengambil waktu sekitar 10 menit ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, tadi kan CGP bertanya, lalu kita menjawab bersama-sama. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, atau yang tadi belum sempat berbagi cerita, punya cerita lain ya, terkait dengan modul ini, saya persilakan. Lalu setelah itu, saya akan persilakan Bapak Ibu fasilitator untuk menutup pertemuan kita dengan refleksi. Kalau sudah hadir di ruangan ini, saya lihat dulu, Ibu Endang, Pak Muzani, dan Pak Mujiono, kalau ada, saya persilakan untuk memberikan refleksi penutup nanti ya. Tapi kalau tidak ada, apabila ada PP yang di ruangan ini, oh iya Pak Muzani sudah ada, nanti berikan refleksi penutup ya Pak Ahmad. Lalu kita akhiri dengan doa. Monggo kalau ada yang mau bertanya, atau kita kasih kesempatan dulu ke Pak Muzani untuk memberikan refleksi terkait dengan modul 3.1. Monggo Pak Muzani. Yes, terima kasih Pak Simon Rafael. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal juga buat Pak Simon Rafael. Mungkin sebenarnya sudah sering kita ketemu di acara-acara fasilitator ya, ini dan hadir di penyegaran 3. Bapak Ibu para CGP yang sangat hebat, luar biasa dan inspiratif pada kesempatan hari ini. Sungguh pada sesi ini saya betul-betul merasa begitu aura pencerahannya luar biasa. Jadi ketika kemarin Bapak Ibu mengikuti di ruang-ruang kolab di masing-masing kelas, betapa mungkin masih ada kegalauan, ada keraguan tentang bagaimana cara pengambil keputusan. Walaupun sebenarnya di eksplorasi konsep yang di LMS itu sudah memadai sebenarnya bagaimana kita menelaah, bagaimana kita memaknai pengambilan keputusan berdasarkan 3-4-9 ya. 4-3-9, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Satu hal mungkin yang paling penting dalam persepsi saya, sependek pengetahuan saya, saya nggak berani bilang sepanjang pengetahuan ini, sependek pengetahuan saya, bahwa putusan akhir itu betul-betul nanti berada di dalam kekuatan diri kita, keputusan akhirnya. Artinya, oke lah 9 langkah itu betul-betul kita lakukan, tetapi nanti ada resistensi yang harus kita betul kuatkan. Ada ketahanan yang harus kita bangun betul. Bagaimana kita menjaga keputusan kita itu bagian dari keputusan yang betul-betul bertanggung jawab. Kalau bahasa anak sekarang, keputusan kita itu bukan keputusan kaleng-kaleng. Jadi keputusan yang betul-betul berkualitas. Keputusan yang betul-betul bertanggung jawab walaupun tidak dapat mengakomodasi semua kepentingan. Karena tidak akan mungkin. Kepentingan itu tidak akan mungkin bisa kita akomodasi semua. Lebih lagi kalau kepentingan itu bercampur dengan iklan-iklan, bercampur dengan kepentingan-kepentingan yang dalam tanda petik justru akan bersentuhan dengan bujukan moral nantinya. Banyak memang kasus-kasus yang keseharian kita yang bukan hanya terkait dengan kepemimpinan pembelajaran atau dalam komunitas sekolah, di keseharian kita pun sebagai seorang aparatur sipil negara ataupun sebagai karyawan, sebagai tenaga pengajar, ketika kita berkomunikasi, bergaul dalam lingkup profesi kita, banyak juga sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika ini. Satu mungkin kalau boleh saya katakan budaya-budaya yang dalam tanda petik juga itu versus dengan kebenaran, budaya versus dengan kebenaran, kadang itu juga membuat dilema etika yang luar biasa bagi kita sendiri. Bukankah mohon maaf budaya kata-kata orang itu budaya ketimuran. Ketika kita mendapatkan jasa orang, walaupun jasa itu kewajiban dari si pemberi jasa, kita tetap tidak enak kalau kita tidak memberi tips misalnya.
Nah, ini juga bagian dari dilema etika kita juga sebenarnya. Walaupun kalau kita mau bilang baru mau jujur, sebenarnya itu bukan dilema etika, tapi adalah rujukan moral. Karena benar lawan salah. Salah kenapa? Karena itu aturan gratifikasi. Tetapi tetap dalam budaya kita hal-hal seperti itu juga kadang kita secara tidak sadar kita geser juga sebenarnya ke dilema etika. Akhir kata mungkin, mohon maaf, ini juga pembelajaran buat kita bersama. Maaf, bukan buat hanya CGP, buat saya sendiri juga. Teori pengambilan keputusan berdasarkan 439 ini ada teori yang betul-betul bekal bagi para CGP, bekal bagi kita dalam melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan kita. Lebih lagi nanti ke CGP yang sudah diberikan diberikan jaminan betul nih oleh pemerintah bahwa mereka ini calon-calon kepala sekolah. Kepala sekolah, calon pengawas sekolah, betulan Pak, saya pengawas sekolah, calon-calon pengawas sekolah, sehingga bekal pencerahan seperti ini betul-betul nanti membuat tokohnya kepemimpinan dari para CGP ini nanti ketika mereka diberi amanah sebagai kepala sekolah ataupun sebagai pengawas sekolah. Yang paling penting Bapak Ibu, 3 hal yang harus kita jadikan dasar kita dalam mengambil keputusan seperti yang diungkapkan di awal-awal oleh Pak Simon Rafael, bahwa yang pertama keberpihakan kepada anak, dasar kita, yang kedua kebajikan universal, dan yang terakhir yang membuat keputusan kita tetap berkualitas, tidak kaleng-kaleng adalah bagaimana keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa lebih lagi di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pencerahannya pada hari ini, luar biasa Pak. Dan sedikit juga saya minta maaf, mohon maaf sekali, karena sebenarnya ketika di awal oleh Bu Asma Hanifah, admin LMS, saya diplot sebagai moderator sebenarnya, tapi karena ada sedikit waktu yang itu tadi agak lambat, jam di 13.20 baru bisa masuk, tapi nggak masalah karena acara kita fleksibel selama Pak Simon bisa masuk dan menyampaikan dengan jelas dan beliau tidak ada halangan, itu sudah sangat luar biasa bagi acara sesi pada kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Simon Rafael, dan tetap semangat Bapak Ibu para CGP. Kami para fasilitator, Pak Mujiana, Bu Endang, insya Allah selalu membersamai sampai di titik darah modul, titik daerah penghabisan, nanti di modul 3. Ya benar Pak Mujiana, Bu Endang. Demikian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muzani, kesimpulan yang saya
Biar